dapat tugas dan ya akhirnya saya terima tugas tersebut, tapi nggak tahu ternyata ditugasinnya di portfolio yang sangat sulit kan. Oh gitu, jadi nggak dikasih tahu pas Waktu ditawarin? dipanggil itu nggak tahu sama sekali. Oh bener tuh, pas dipanggil. Saya udah ikhlas aja, saya pikir apa aja, yang penting saya bisa membantu. Dan memang Allah ngaturnya gitu, begitu sembuh langsung dipanggil, nggak pakai interview, diumumin dulu, abis itu diajak ngomong sama presiden sama Pak Wapres. Oh langsung itu di hari Selasa diumumin itu ya? Dulu, pakai baju biru itu. Iya, aku ingat banget tuh, aku ngejar Mas Sandi pas ada acara modernisator kita pertama kali di sama Mas Dino ya? Mas Dino Patijalal. Waktu itu kayaknya aku jadi moderator, Mas Sandi jadi narasumber, kita kenalan di situ. Ya berlanjut ya, alhamdulillah hubungan silaturahim jalan sampai aku juga diajak safari Ramadan, kemudian pas aku nikah juga Mas Sandi yang jadi saksinya. Ada 3 yang saya sebut sebagai unstoppable global trend. Alright, Jadi unstoppable global trend. Alright. trennya itu mendunia dan sudah tidak bisa tertahankan. Ya. Pertama adalah tren tentang digitalisasi. Digital. Jadi digitalisasi ini akan menjadi keniscayaan di setiap lini kehidupan kita. Oke. Mau itu fintech, health tech, Ya. edutech, e-commerce. Jadi semua apapun industrinya Pokoknya digitalisasi. Dan Alright. bukan hanya mendigitalisasi bisnis proses yang ada sekarang menjadi digital. Jadi dari konvensional ke digital, enggak kayak gitu. Tapi mentransformasi how we do business. Semualah kita tertantang. Itu satu tren yang menurut saya akan menjadi tren yang sangat-sangat potensial untuk kita memulai usaha. Yang kedua adalah tren yang berkaitan dengan longevity atau kesehatan. Alright. Mulai dari lifestyle, olahraga, makanan, cara kita istirahat, cara kita mendapatkan nutrisi yang terbaik, cara kita mencegah penyakit. Jadi sekarang dengan tren terbaru ini, prediksi bahwa pensiun harus berubah. Orang kerja sampai umur 60 tahun, terus 40 tahun dia ngapain gitu. Iya. Sistem pendidikan berubah. Karena pendidikan akan harus memastikan bahwa yang usia 60-70 tahun ini bisa reskilling and upskilling dengan kekinian. Segala aspek kita akan berubah secara total karena akan semakin banyak orang-orang yang lanjut usia tapi sehat. Jadi harapan hidup Indonesia sekarang bisa sampai 100 tahun, Mas? Gara-gara tadi harapan hidup kita kan sekarang udah merangkak naik. 70-an ya? Ya 70-an. Tapi dalam waktu yang akan singkat ini akan 80-an dan kalau di dunia yang lebih maju lagi udah 90-an gitu. Iya. Jadi ini akan mengubah peluang usaha. Jadi sebutin aja misalnya investasi akan berubah. Tadinya investasi itu diukur untuk bisa menghasilkan 20 tahun setelah kita pensiun. Jadi 60 sampai 80 kira-kira kita sudah berangkat lah ya. Check out. Sekarang nggak bisa. Investasi itu harus dihitung sampai mungkin 100 tahun. 100 tahun. Nah, yang ketiga tren besar tadi adalah tentang umur panjang, adalah tentang keberlanjutan lingkungan, sustainability. Oh iya. Anything yang relate ke Oke. kelestarian alam, keberlanjutan lingkungan ini akan sangat memiliki potensi bisnis yang gede. Mulai dari energi baru terbarukan, electric car, electric vehicle, electric mobility. Ini yang akan menjadi tren besar ke depan. Ada tiga hal itu ya. Besar, ya. Jadi kalau aku rekap, satu digitalisasi, yang kedua tentang healthy, kesehatan, harapan hidup, health, dan yang ketiga tentang environment, renewable energy dan lain-lain. Ada hubungannya sama pariwisata dan ekonomi. Wih, cocok memang jadi menteri. Jadi kalau di Menparekraf. Dari digitalisasi kita sekarang melihat semuanya 360 derajat digitalisasi. Yep. Mulai dari mesen tiket, mesen menu makanan dan lain sebagainya. Longevity, ini yang disebut sebagai silver economy. Selain daripada kita fokus di milenial, kita juga mulai
fokus yang disebut sebagai silver economies. Kenapa dibuat silver? Karena orang-orang lanjut usia itu rambutnya kan putih. Gitu. Iya. Dibilang silver economies. Mereka punya 15 triliun US dollar. Wow. Dan 1 miliar orang lebih di dunia yang umurnya 60 tahun ke atas punya uang, punya waktu, punya kesempatan untuk berwisata. Oke, Mas, kan kalau success story-nya Mas Sandi ini udah banyak. Banyak. Jadi aku di sini mau nanyanya your failure story. Jadi mungkin banyak teman-teman yang taunya kan Mas Sandi perjalanan hidupnya selalu sukses gitu. Nah, what is your biggest failure story during your life as an entrepreneur? Pas di PHK itu ya. Iya. Beberapa kali saya jatuh bangun membangun usaha itu karena kesalahan yang terlihatnya simple, seperti dalam menilai investasi. Terus beberapa kali kita invest terlalu percaya sama partner, akhirnya dikecewain. Jadi investasi-investasi yang spektakuler itu di kilang gagal, di kelautan, di airline. Oh ya, airline sih, I know. Udah naik Mandala kan? Iya. Itu gagal total. Terus I knew it that. Beberapa investasi yang mestinya sih kalau dihitung itu in total berapa tuh? Waduh. Mungkin belasan triliun. Belasan triliun. But that's what makes you as ini. Tapi ada beberapa juga kesempatan investasi yang udah datang ke meja tapi kita nggak berani mengeksekusi. Itu juga sering kejadian. Astra. Gojek salah satunya. Oh, Gojek pernah datang. Astra, BCA. Oh, Astra, BCA. Gojek juga pernah datang. BCA. Ya itu namain semua ya, Danamon. Itu kan pernah kita assess lah. Waktu itu Didi. Pernah semuanya. Kita punya peluang untuk berinvestasi Iya. di situ, tapi kita nggak investasi karena kita salah memilih partner, kita tidak berani dengan valuasi yang ditawarkan. Tinggi, ya. Padahal ternyata kan pada saat itu ya kalau kita lihat sekarang murah banget gitu. Tapi sekarang kita sudah punya platform dan alhamdulillah kita mulai menunjukkan. Udah mulai masuk ke teknologi juga ya? Ke beberapa investasi-investasi jangkar di bidang teknologi. Saya kan sekarang udah yang dikelola oleh profesional ya. Baru aja kemarin Rups dilaporin gitu hasilnya bagus gini. Iya, aku juga ikutan tuh Mas, ada beli saham dikit-dikit. Alhamdulillah saya ingetin gini, banyak orang beli saham kita berharap banyak karena nama besar. Paling enggak saya bilang kalian harus bayar dividen. Jadi walaupun belum bisa menghasilkan gain yang banyak, tapi paling enggak ada dividen yang dibayar. Kan hasil investasi kita alhamdulillah selalu tiap tahun menghasilkan profit hasil yang lumayan dari dividen, dari kenaikan harga saham. Yang kedua, jaga trust. Alhamdulillah ini profesional manajemen kita muda tapi komitmen yang sama. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kerja 4As. Oke, sekarang kita mau ngomongin hal santai Mas, topik terakhir. Takjil favoritnya Mas Sandi apa? Waduh, terlalu simple. Korma sama air putih itu selalu udah. Itu aja, that's it. Dan setelah air putih baru oh iya, infused water. Selalu bawa ini dari Mbak Nur ya Mas ya? Dari Mbak Nur. Mbak Nur yang siapin. Oke, kalau masakan yang biasa dimasak Mbak Nur apa? Mbak Nur nggak masak, jadi tapi dia mengarahkan juru masak. Standar juga sih. Makanan rumah. What's your favorite food? Yes. Makanan rumah ya, yang paling suka kangkung, pare, ayam goreng, ikan, suka banget sama ikan, sate gitu kali. Yang simple-simple banget. Kan kita lagi di Aceh nih. Kalau di Aceh makanan favoritnya apa itu ya? Kalau di sini kan selalu ayam tangkap, mie Aceh, gulai rendang ya. Gulai rendang. Kalau ikan tadi ngerasain enak banget tuh ikan. Oh iya, ikan mujair tadi. Ikan mujair yang digoreng kering. Digoreng terus ngeliuk-ngeliuk gitu. Enak. Ditaruh di bubur kanjinya tuh enak banget. Terus di sini juga paling terkenal kan sayur yang ditumbuk tuh apa tadi itu? Daun ubi ya. Dan ya kalau di Aceh orang kesini kuliner ya. Kuliner.
Berarti Sama nextnya ngopi tadi tuh enak banget kalau di ngopi, sini. Sanger, kopi Sanger. Kopi Sanger. Oke, mungkin terakhir, seberapa yakin Mas Sandi sebagai Menparekraf juga yakin bahwa pandemi ini bisa kita lalui dengan baik dan akan menjadi titik balik kemajuan pariwisata Indonesia. I'm a perennial optimist. Jadi urat pesimis saya nggak tahu kapan putusnya, tapi habis kalah pilpres aja saya masih bisa optimis waktu itu. Saya berpikir 3 hari down, sakit kan sempat, terus langsung pikir gimana ya. Akhirnya nggak lama setelah itu duduk sama timnya Pak Jokowi, mencari satu format untuk bisa kerja bareng, dan alhamdulillah waktu itu koalisinya terbentuk. Ya. Dan kalau ditanya optimis banget. Justru saatnya sekarang kita berinovasi. Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan ada beberapa transformasi yang bakal sangat brilian. Ya. Saya lihat anak-anak muda lah yang melokomotifi transformasi ini. Dan saya berharap dari anak-anak generasinya Asad. Siap. Terutama HIPMI 2000 berapa tuh? Saya 2016. 2016. Ini HIPMI masa keemasan. Dan menurut saya dari HIPMI 2016 ke atas ini akan lahir unicorn. Amin. Karena Amin. selama ini saya tuh criticize waktu saya dulu di HIPMI. Ini himpunan pengusaha muda Indonesia ya, guys. Dulu zaman saya kontraktor semua. Terus saya bilang, kita mulai perluas dong value added. Saya ingat tagline saya dulu, fokus dan profesional. Jadi jangan palu gada gitu, fokus dan profesional. Kita pengusaha, tapi kita profesional gitu. Akhirnya alhamdulillah di masa kita ini bertransformasi. Banyak pengusaha tambang, pengusaha di bidang infrastruktur, pengusaha-pengusaha di bidang macam-macam. Maksudnya HIPMI masuk tadi tuh ketiga tren terbesar tadi yang digitalisasi, health and longevity, environmental and sustainability. Saya yakin anak-anak HIPMI ini terkenal tangguh, pengusaha pengusaha. Jadi saya titip banget, dan juga ada tren yang universal juga yang terjadi, yaitu syariah ekonomi. Dan sekarang kan kita lihat berbondong-bondong pengusaha-pengusaha muda kita aktif di kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis halal, berkelanjutan, dan ini membuat DKI juga. DKI. Dan saya yakin Asad pada satu saat mampu mendapatkan satu kepemimpinan di usaha, bisnis, ataupun apa yang Asad ikhtiarkan ke depan. Karena Bro Asad ini aku lihat dari masa masih muda banget. Umur berapa dulu ya? Sampai saya jadi saksi nikahnya, sampai saya lihat perusahaan-perusahaan yang saya launching sama Ustadz Yusuf Mansur, sampai terakhir dapat Asagri. Saya nggak akan lupa kerja sama Asad di pernikahan massal pertama DKI 2017 akhir. Kita kasih maharnya itu, mahar emasnya itu hasil kolaborasi dengan Asad. Jadi sukses. Dan untuk Roy, sekarang mungkin sendiri Roy, tetap semangat, tapi ke depan Roy akan punya 5 atau 6 asisten, dan akan ada lampu. Mantap. Dan nggak akan keringetan gitu karena pasti punya tripod ya. Sedih juga, tapi ini awalnya YouTube channelku juga kayak begini. Bener. Si Reza itu ngerasain banget. Tapi sekarang Reza tinggal nyuruh-nyuruh karena dia banyak staffnya. Udah jadi bos Reza. Udah banyak ininya kan, biro komunikasi aja udah 6 orang yang kesini bawa kamera banyak banget. Jadi awalnya kita mungkin ketawa-ketawa tadi, struggling, tapi this is the beginning. Dan kolaborasi kita mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat dan memulihkan ekonomi. Amin. Thank you Mas, sekali lagi thank you for your guidance, for your inspiration. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaat dan inspirasi dari Mas Sandiaga Uno. Terima kasih. Tetap saksikan channel YouTube Muhammad Asad. Subscribe, likes, and comments. Dadah.